awal itu namanya lagi merintis itu Pak ya, jadi agak disepelekan. Dari omongan yang kurang mengenakan di saya itu malah justru menjadi saya lebih bersemangat lagi untuk merintisnya Pak. Jadi saya ini cuman kepengen membuktikan kalau benar-benar bisa dari berternak gitu. Kalau awal itu dulu sekitar 7 ekor. Setelah itu tak kembangin, alhamdulillah menjadi banyak, udah ratusan sih Pak. Untuk harga enrok 1 ekor enrok jumbo itu memang bisa jutaan, itu tergantung perawatan. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf. Asal saya itu dari Purworejo, Kecamatan Pituruh, Desa Girigondo. Untuk saat ini saya menekuni di usaha bidang peternakan, khususnya enrok jumbo. Awal pertama kali saya beternak enrok itu kisaran usia 16-an tahun Pak, bahkan masih di bawahnya. Soalnya dari SMP memang suka melihara enrok, terus tak kembangin. Setelah itu semakin bertambah tahun itu mengenal untuk jenis-jenis enrok juga. Jadi untuk saat ini saya ngembangin itu di enrok rambon, enrok metalik, sama enrok jenis jumbo. Kalau awal itu namanya lagi merintis itu Pak ya, jadi agak disepelekan. Dari omongan yang kurang mengenakan di saya itu malah justru menjadi saya lebih bersemangat lagi untuk merintisnya Pak. Jadi saya ini cuman kepengen membuktikan kalau benar-benar bisa dari berternak gitu. Kalau awal itu dulu sekitar 7 ekor. Setelah itu tak kembangin, alhamdulillah menjadi banyak, udah ratusan sih Pak untuk kapasitasnya. Kalau awal itu saya memang nggak belajar Pak ya, itu nggak belajar dari orang lain, cuman kayak saya kan hobi, jadi mengamati. Awal pertama itu pas pembesaran Pak ya, awal dulu kan punya indukan terus dibesarkan. Nah masa pengembangan itu yang paling sulit. Jadi kita ngeluarin modal terus, setelah ngeluarin modal nanti mendapat hasilnya ketika yang pembesaran itu udah bisa produksi, nanti bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan anakan atau hasil pembesarannya itu udah bisa. Untuk awal pertama kali, karena saya belum tahu cara pemasaran Pak, yaitu saya cuma menggunakan media sosial Facebook. Jadi saya ngupload ke grup-grup Facebook itu, ke komunitas enrok. Awal pertama itu misal aku 5 ekor, 10 ekor itu sangat senang sekali Pak. Memang kalau untuk rambon saya dari dulu sampai sekarang untuk penjualan harganya tetap. Dan untuk jenis lain pun sama Pak. Kayak saya itu kan penjualannya itu materi. Jadi yang penting barang berkualitas, harganya sesuai dengan barangnya, itu yang saya pertahankan. Jadi tetap menjaga kualitas barang yang dikirim. Dan harus murni dari hasil breeding kandang saya sendiri. Kalau untuk pakan, sebenarnya kalau misal pakan untuk pembesaran itu kan, kalau anakan usia 0 sampai 1 bulan, itu masih tak full pur. Jadi setelah full pur, nanti kan ketika 1 bulan kan badannya udah besar. Jadi udah bisa turun ke tanah, setelah itu bisa pakan campuran juga. Kayak menggunakan katul halus, terus nasi aking, atau bahkan ada pakan alternatif yang lain itu bisa kayak menggunakan keong, ataupun daun kangkung, ataupun enceng gondok itu bisa. Cuman kalau udah tumbuh besar, udah mulai produksi, biar hasil telurnya itu maksimal, pakannya itu dirubah lagi. Pakannya itu harus proteinnya itu yang tinggi. Jadi kayak menggunakan katul halus, nasi aking, ditambah konsentrat. Konsentratnya pun itu harus ditaker, tidak boleh terlalu banyak juga. Soalnya kalau terlalu banyak nanti resikonya malah telurnya memang banyak Pak ya, cuman banyak telur yang non fertil. Jadi harus disesuaikan juga dengan kapasitas dan jumlah pejantannya juga. Kalau untuk enrok itu mulai bertelur, itu kembali lagi dari segi pakan Pak. Kalau segi pakan dari awal sampai tahap bertelur itu memang bagus, enrok itu bisa bertelur kisaran di usia 5,5 bulan sampai 6 bulan udah bertelur. Untuk jumlah telurnya pun itu tergantung kualitas pakannya juga. Semakin kualitas pakannya bagus, bertelurnya itu bisa mencapai 18, 20, bahkan sampai 26 butir. Kalau enrok itu kan rawan terkena penyakit mata biru Pak ya, apalagi kalau ngepasin cuaca kayak
musim sekarang pancaroba Pak ya, pergantian cuaca itu harusnya itu untuk mengantisipasinya itu divaksin. Nanti itu setelah divaksin insya Allah aman dari perubahan cuaca, walaupun hujan-hujanan itu aman, antibodinya itu kuat. Kalau untuk saya sendiri itu menjualnya melalui media sosial Pak, kayak Facebook ataupun di WA, TikTok, terus dari YouTube juga itu sangat membantu buat saya. Kalau untuk enrok ini sebenarnya nggak mudah stres sih Pak, walaupun orang baru masuk terus ke kandang itu tetap aman sih. Biasanya faktor stresnya itu ketika pergantian pakan. Nanti akan ketika pakannya diganti dan gantinya pun itu ada tata caranya Pak. Kalau tata caranya itu nggak, intinya itu masih salah, biasanya stres atau ambrol bulunya. Kalau sekarang ini kan saya lagi di kandang pembesaran Pak ya. Untuk ini kan usia kisaran 3 bulanan. Ini untuk bobot kurang lebih udah mencapai mendekati 5 kilo. Terus untuk panjang rata-rata itu 90 cm up semua di usia 3 bulan. Kalau pas masa pembesaran itu saya pernah besarkan anakan jumbo yang memang dari indukan yang sangat berkualitas. Itu panjangnya itu 1 meter 4 cm untuk pejantan, betinanya itu panjang 83. Itu hasil anakannya di usia 2 bulan setengah udah mencapai bobot 5 kilo. Terus untuk panjangnya 1 meter 2 cm untuk anakannya. Dan itu kan sebenarnya mau buat sampel di kandang saya Pak ya, di kandang saya yang Purworejo. Kebetulan ada yang suka dengan itu dan berani harganya, itu terus tak lepas, keambil orang Pemalang. Untuk target kedepannya Pak ya, ini akan membesarkan calon indukan ini kisaran 1.500 ekor. Itu nanti untuk mencukupi kebutuhan pengiriman ke luar pulau ataupun ke luar daerah atau ke masyarakat setempat itu bisa. Kurang lebih untuk saat ini saya baru memasukkan ke kandang pembesaran itu kisaran 300 sampai 400 ekor. Dan usianya pun berbeda-beda. Soalnya kalau dari kandang saya itu nggak bisa sekaligus 1.500 gitu, nggak bisa. Soalnya kan produksi dari kandang saya itu memang belum terlalu banyak, masih terbatas. Untuk harga enrok 1 ekor enrok jumbo itu memang bisa jutaan. Itu tergantung perawatan. Kalau perawatannya semakin bagus dan yang dibesarkan dari bibit yang unggul, itu kalau mencapai 1 meter up, untuk saat ini kan ramai di kontes itu Pak ya, jadi untuk harganya pun sangat tinggi. Memang terkesan tidak masuk akal Pak ya, untuk entok itu harga sampai 7 juta, bahkan ada yang 8 juta, itu memang terkesan tidak masuk akal. Cuman itu kalau nanti buat dikonteskan dan buat di breeding, nanti itu akan balik modal dengan sendirinya Pak. Bahkan itu pun juga bisa dimanfaatkan untuk biar kalau juara di kontes itu kan otomatis kandang kita itu punya nama Pak. Jadi banyak orang yang mencari materi itu ke kandang kita. Itu sebenarnya trik marketing juga sih Pak. Kalau saya memang nggak pernah ikut kontes Pak ya, karena waktunya itu jarang banget. Terus yang dari kandang saya sendiri itu ada juga yang pernah juara di kontes. Kalau info ke saya itu ada yang juara 1, ada yang juara 2. Untuk harga enrok kontes memang sangat tinggi sih Pak. Soalnya dari segi perawatan dari kecil sampai dewasa itu memang benar-benar ekstra, jadi menghabiskan biaya yang lumayan banyak. Selain itu otomatis yang ngonteskan itu, yang ngerawat enrok kontes itu kan otomatis penghobi. Jadi kalau jual penghobi dengan pedaging otomatis dari segi harga sangat berbeda Pak. Untuk mitra saat ini saya baru bersama kakak saya, terus di sini di Jogja ini saya lagi di kandang pembesaran Jogja, terus yang di Kalimantan pun ada. Dan untuk di Kalimantan itu memang orangnya itu memang besarin materi itu dari kandang saya semua, jadi nggak kecampur. Jadi selama orangnya itu fair, tetap intinya itu tetap menjaga kualitas, itu tetap berjalan kerja sama bareng. Jadi misal ada orderan dari Kalimantan, stok di kandang saya habis, atau pembeli yang terkendala di ongkir, itu bisa langsung kontekan juga sama yang di Kalimantan juga. Untuk caranya itu, misal ada pembeli ngambil dari kandang saya Pak ya, dan di pembeli itu dikembangkan, tidak kecampur dengan enrok-enrok jenis lain. Nanti ketika ada pembeli lagi itu bisa tak lobbykan juga.
Jadi intinya itu bisa kerjasama biar berjalan bareng gitu. Kalau untuk buat pembeli itu nanti jangan khawatir endropnya itu meriang atau kurang sehat. Soalnya dari kandang saya sendiri itu garansi barang itu 100%. Yang penting pas unboxing barang itu di video. Jadi apesnya ada yang mati atau kurang sehat itu nanti garansi. Intinya itu cuman pas unboxing barang itu di video terus dikirim ke saya. Untuk media sosial saya menggunakan Facebook, TikTok, terus WA. Untuk nama akun TikTok saya Genjos Farm. Terus untuk nama Facebook saya cuman Genjos. Untuk nomor WA kandang saya itu 0858 0341 1073. Pesan buat teman-teman kalau yang lagi merintis usaha, utamanya itu yang penting kita jangan terpengaruh dengan omongan yang tidak mengenakan di kita sendiri. Bahkan dari omongan yang kurang mengenakan itu malah menjadi motivasi buat kita sendiri. Yang penting buat teman-teman itu tetap semangat dan optimis.